Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, rahimakumullah jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita dan masih melalui online seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita laksanakan pada hari ini. Kegiatan ini sama seperti kegiatan kita sebelumnya, yakni ketika offline, ke dalam amal soleh kita yang diterima olehnya Rabbul Alamin. Sekarang untuk halaqah kajian kita akan lanjutkan bahasan kitab Al-Kabair yang dari kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam dosa besar atau pada dosa besar yang ke-45, yaitu an-namam, mengadu domba. Jadi an-namam ini yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini sebagai topik daripada dosa besar yang ke-45. Nah, dan an-namam ini orangnya. An-namam ini orangnya. Itu sebagai yang melakukan perbuatan mengadu domba. Nah, itu perbuatannya adalah mengadu domba. Ini bahasa kita, bahasa ringkasnya. Kalau tidak, kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama tentang namam, nah, jadi kalau kita lihat dari bahasa Arabnya, jadi namma yanummu, namma yanummu. Nah, jadi maknanya adalah yang menunjukkan idhar wa dhuhur. Idhar syai' wa ibrazihi. Idharu asy-syai' wa ibrazuhu, yaitu menampakkan sesuatu dan memperjelasnya. Itu makna daripada nama yanummu. Jadi menampakkan sesuatu dan memperjelasnya. Nah, itu kemudian dari segi bahasa juga maknanya bahwa nama yanummu, yaitu namimah di sini. Namimah, perbuatannya namimah. Kemudian orangnya disebut namam. Tadi kita sebutkan perbuatannya itu adalah dalam rangka untuk memperjelas, menampakkan. Nah, lalu apa yang dimaksud di sini? Memperjelas apa? Disebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah dengan cara menukilkan ucapan dan perkataan untuk membuat kerusakan, dengan maksud membuat kerusakan. Nah, itu juga makna yang disebutkan oleh para ulama dalam menyebutkan makna istilah daripada an-namimah. Jadi kita ini berbicara sekarang an-namimah. Nah, jadi orangnya disebut namam. Nah, dengan bahasa kita mengadu domba. Jadi dalam bahasa Arab juga dikenal, tadi kita sebutkan bahwa perkataan namimah ini maksudnya adalah memperjelas, menampakkan. Jadi menampakkan apa? Menampakkan ucapan dengan menukilkan ucapan-ucapan yang ada dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk merusak. Dengan tujuan untuk merusak. Ya, merusak hubungan orang yang diperdengarkan dengan orang yang orang lain. Taib. Adapun keterangan para ulama tentang makna daripada namimah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga sebelumnya Ibnu Hajar dan yang lainnya, mereka menyebutkan makna daripada namimah ini adalah naqlul hadis min qaumin ila qaumin ala jihatil ifsad wasyarr. Itu menukilkan ucapan
menukilkan ucapan dari seseorang ke orang lain dengan tujuan merusak, dengan tujuan merusak, dengan tujuan keburukan atau merusak. Nah, ini yang banyak disebut sebagai definisi daripada namimah. Maka bahasa kita ringkasnya disebut mengadu domba. Mengadu domba, karena mengadu domba ini caranya adalah menukilkan ucapan tentunya. Dan perlu juga diketahui bahwa ucapan yang dimaksud di sini adalah baik ucapan secara langsung maupun ucapan secara tidak langsung. Dalam kehidupan kita sekarang ini, ya kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan dunia maya. Walaupun di dunia maya kita sering menggunakan kata-kata atau tulisan, maka tulisan tersebut pun termasuk bagian daripada wasilah untuk seorang itu namimah. Wasilah seorang itu untuk namimah. Oleh karena itu namimah ini sungguh pun tadi kita sebutkan menukilkan ucapan, namun walaupun dipakai atau digunakan dengan tulisan dalam hal ini melalui online dan seterusnya, media sosial dan seterusnya, itu pun bagian daripada namimah. Maka itu hendaknya bagi seorang itu hati-hati. Hati-hati di dalam menukilkan ucapan, kemudian hati-hati juga di dalam menerima ucapan, karena tidak semua ucapan kita terima, tidak semua ucapan kita nukilkan, dan seterusnya. Baik. Di dalam hal ini juga karena orang yang namimah atau dalam bahasanya disebut an-nammam, dalam bahasanya disebut an-nammam, itu biasanya namimah atau perbuatan mengadu domba ini atau an-nammam ini melakukan perbuatannya di saat orang lain tidak ada di depannya. Di saat orang lain tidak ada di depannya. Maka dari satu sisi ada persamaannya dengan ghibah. Di satu sisi ada persamaannya dengan ghibah. Jadi ghibah kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi engkau menuturkan sesuatu tentang orang lain, tentang saudaramu, tentang orang lain dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Itu definisi ghibah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya maknanya ada persamaannya di sini. Persamaannya bahwasanya mengadu domba ini biasanya dilakukan pada saat orang lain tidak ada di depannya. Ghibah pun demikian. Namun perbedaannya adalah dari sisi niatnya. Dari sisi niatnya, namimah itu adalah ada niatan untuk merusak hubungan antara dua orang atau bahkan antara kelompok, antara negara bahkan, dan seterusnya. Atau bahasa sekarang kita dengar adalah provokasi. Provokasi. Memprovokasi orang lain atau suatu suku, suatu negara, dan seterusnya. Jadi provokator. Dan ini na'udzubillah min dzalik, itulah yang disebut dengan namam. Provokator ini yang disebut dengan namam. Jadi karena itu para ulama menyebutkan bahwa seluruh namimah itu ghibah, namun tidak semua ghibah itu namimah. Jadi ini ada istilah yang sering kita mendengarnya, namun kita lihat sisi perbedaannya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian juga Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah, yang membedakan antara tadi kita sebutkan namimah, perbuatan mengadu domba, dengan ghibah. Perbedaannya dari sisi niatnya, persamaannya dari sisi ghibahnya atau dari sisi mengucapkan sesuatu tentang orang lain di saat orang lain itu tidak ada di depannya. Oleh karena itu kesimpulannya bahwasanya setiap namimah itu hukumnya ghibah. Setiap namimah hukumnya ghibah, namun tidak semua ghibah itu namimah. Baik. Kemudian ayol akhwat, tidak diragukan lagi setelah kita mendengar dan juga membaca keterangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ini, kita tidak ragu lagi bahwa perbuatan seperti ini, perbuatan namimah ini adalah termasuk dosa besar karena terancam dengan neraka, terancam tidak masuk surga, terancam dengan
azab yang pedih dan seterusnya. Maka itu hendaknya bagi kita semua itu tadi kita sebutkan hati-hati dan hati-hati dalam dalam mengucapkan sesuatu, dalam menukilkan sesuatu dan seterusnya. Walaupun tidak ada niatnya. Kalau sudah ada niatnya ya itu lain cerita. Adapun hukum daripada namimah ini yaitu adu domba ini, namimah sebelum kita melihatnya dari sisi hukumnya, kalau yang dimaksudkan dalam bahasan ini confirm itu namimahnya hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena termasuk dalam dosa besar. Bagaimana yang disebut oleh Imam Az-Zahabi di sini. Dan juga para imam, para ulama kita sepakat bahwasanya mengadu domba atau namimah yang bermakna adu domba atau namimah menukilkan suatu ucapan dengan tujuan keburukan, dengan tujuan untuk merusak suatu hubungan, maka ini haram tentunya dengan kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itu kalau kita ditanya apa hukum namimah, namimah dalam hal ini dengan tujuan dengan maksud tujuan untuk merusak suatu hubungan, maka hukumnya haram. Namun di situ disebutkan oleh para ulama, karena namimah ini pada hakikatnya adalah tadi kita sebutkan dari sisi bahasa adalah menampakkan, memperjelas, sehingga tadi yaitu menukilkan suatu ucapan, Jadi menukilkan suatu ucapan, menceritakan suatu ucapan itu pada asalnya itulah namimah. Yaitu menukilkan suatu ucapan. Nah, namun niatnya yang membedakan antara hukumnya satu sama lainnya, itu niatnya yang membedakannya. Jadi seorang yang menceritakan ucapan fulan ini apa tujuannya? Apa tujuannya menyebutkan ucapan-ucapan fulan, atau apa tujuannya menukilkan ucapan-ucapan orang lain di hadapan si fulan misalnya? Apa tujuannya? Nah, tujuannya ini yang menjadi tolak ukur hukumnya. Jadi kalau tujuannya itu buruk, tujuannya memperpecah belah umat atau memutuskan atau menjadi pengadu domba, maka itulah namimah yang haram. Itulah disebut namimah yang haram. Tapi kalau tujuannya untuk islah, mendamaikan dua orang yang bertikai, atau mendamaikan suatu kaum, suatu kelompok yang bertikai, atau untuk menyatukan suami istri dan seterusnya dengan cara namimah, dengan cara menukilkan ucapan-ucapannya, fulan ucapan ini, ucapan dia seperti ini. Oh, dia pada hakikat saya pernah dengar bahwasanya dia ini suka dengan kamu. Oh, saya pernah dengar dia tidak ada masalah. Saya pernah dengar dia bilang dia ridho. Saya pernah dengar dia bilang saya ingin berdamai. Nah, contohnya seperti ini juga menukilkan ucapan-ucapan seperti ini namimah juga namanya. Namun menukilkan ucapan ini dengan niat untuk mengislah, maka ini tidak haram lagi. Nah, ini tidak haram lagi. Ini bisa disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi, kemudian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan juga imam-imam yang lain, itu bahkan boleh seperti itu, hukumnya wajib, sunnah, mubah, dilihat dari sisi tujuannya. Kalau sekiranya dia tidak menukilkan ucapan fulan, lalu terjadi pembunuhan atau terjadi suatu perpecahan yang besar, maka tentu dalam hal ini dia wajib menukilkan ucapan si fulan. Jadi itu paham ya? Jadi menukilkan ucapan satu sama lain, menukilkan ucapan kepada orang lain, tatkala tidak ada di depannya, itu adalah namimah. Nah, namun niatnya atau maksudnya ini yang menjadi tolak ukur hukum. Jadi kalau niatnya untuk mengadu domba, tadi kita sebutkan untuk memperkeruh masalah atau memprovokasi dan seterusnya, ya tentu ini tidak diragukan lagi haram dan masuk ke dalam bab yang kita bahas seperti ini. Tapi kalau namimah dengan tujuan islah, dengan tujuan untuk mendamaikan seorang yang
lagi atau sedang bertikai dan seterusnya, yakni tentu malah mendapatkan pahala. Baik, kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang mengadu domba ini, nukilan-nukilan beliau dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Baik. Yang pertama kata beliau, Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai dengan 11, kata beliau, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yaitu namimah. Nah ini dia. Di ayat ini jelas. Masya'in binamim. Dan itu yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu orang-orang yang selalu berupaya untuk menyebarkan adu domba, keburukan, memperkeruh masalah, provokasi dan seterusnya, provokator. Nah, ini sebagai ayat yang sangat jelas bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yaitu namimah. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Dan ini jelas juga dari Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang gemar menyebarkan adu domba, yaitu orangnya disebut namam, perbuatannya disebut namimah, tadi kita sebutkan. Tidak akan masuk surga orang yang gemar menyebarkan adu domba. Di sini ayat ini tentu termasuk bagian daripada ayat wa'id, ayat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, itu ancaman tidak masuk surga, ya tentu kita yakini bahwasanya perbuatan ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Juga kita ingatkan ketika kita membaca hadis-hadis wa'id, hadis-hadis ancaman seperti ini, kita harus yakini bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan selama seorang itu muslim, selama seorang itu mukmin, bertauhid pada Allah, maka selama itu dia berhak masuk surga. Karena neraka itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir. Dan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. yakni sekecil apapun iman seorang, selama dia beriman, selama dia bertauhid, maka dia akan masuk surga. Walaupun sebelumnya dia masuk ke dalam neraka. Lalu apa maksud daripada hadis ini? Karena hadis ini secara zahirnya menafikan seorang itu masuk ke dalam surga. Dan ini hadis ini umum tentunya, di mana orang itu muslim atau kafir, kalau dia berbuat demikian maka dia tidak akan masuk surga. Nah, ini tentu harus kita pahami sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena melakukan namimah, karena melakukan adu domba. Ini yang pertama dijelaskan, penjelasannya adalah orang-orang yang menghalalkan, orang-orang yang menghalalkan perbuatannya. Karena ada orang-orang yang, sebagian orang yang dinasihati, ada orang-orang yang diberikan hadis, namun dia mengatakan boleh, halal. Nah, ini kalau sudah seperti ini, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya tentu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian tidak masuk surga, ini penjelasan yang kedua. Tidak masuk surga yang dimaksud di sini adalah tidak masuk surga bersama orang-orang yang sukses, faizin, orang-orang yang selamat. Artinya orang-orang yang di awal-awal masuk surga. Di awal-awal masuk surga. Nah, karena dia melakukan perbuatan dosa besar seperti ini, ya harus melalui neraka terlebih dahulu. Harus melalui neraka terlebih dahulu. Sehingga tidak masuk surga. Yang dimaksud dalam hadis ini, apabila orang itu tidak menghalalkan perbuatan ini, maka yang dimaksud adalah tidak masuk surga dengan atau bersama orang-orang yang awal-awal masuk surga. Yang bersama awal-awal masuk surga. Nah, kedua penjelasan ini kita gunakan kepada seluruh ayat-ayat atau seluruh hadis-hadis
tentang ancaman, terutama berupa tidak masuk surga. Kedua penjelasan utama yang disebutkan oleh para ulama ketika kita berhadapan dengan hadis-hadis yang menyatakan perbuatan ini apabila dilakukan tidak masuk surga atau tidak dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, apabila dia menghalalkan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal-awal masuk surga. Maknanya dia akan masuk surga namun di akhir. Naudzubillah min dzalik. Baik. Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Namun sebelum kita baca hadis yang berikutnya yang beliau sebutkan, kita tidak lupa juga mengingatkan ayat yang sering kita baca dan bahkan kita hafal, itu ayat yang berkaitan dengan bab kita, yaitu surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu juga berkaitan dengan namimah, berkaitan dengan namam, yaitu orang-orang yang mengadu domba. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Itu lumazah yang ada di ayat tersebut, itulah yang dimaksud atau disebutkan oleh sebagian ulama tafsir sebagai namam, lumazah, yaitu namam. Dan itu yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau ditanya apa yang dimaksud dengan lumazah, beliau katakan humul ladzina bada'ahumullah bil wail qala hum al-masya'un bin namimah. Nah, mereka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka adalah al-masya'una bin namimah, yang gemar melakukan namimah, yang gemar melakukan provokasi atau adu domba dan seterusnya. Oleh karena itu, ayyuhal akhwat rahimakumullah semuanya, dalam hal ini tentu setelah kita pahami, setelah kita mendengar apa yang disebut oleh para ulama, keterangan-keterangan di antaranya disebut di sini oleh Imam Adz-Dzahabi, ini sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan, yaitu perbuatan adu domba seperti ini. Oleh karena perbuatan provokasi ini merupakan perbuatan yang amat besar di sisi Allah, maka hendaknya apapun atau apa saja jalan-jalan yang menuju kepadanya itu hendaknya kita tutup. Sehingga dalam hal ini pernah salah seorang ulama salaf ditanya yaitu apa atau sifat apa saja yang termasuk sifat yang tercela, sangat hina bagi seorang mukmin. Faqala kathratul kalam wa ifsha as-sir wa qabul qawlu kulli ahad. Ini ucapan daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Jadi beliau ditanya, ai khisalul mu'min awda' lahu. Itu sifat-sifat apa saja yang merupakan sifat yang paling rendah, paling hina bagi seorang mukmin. Itu paling tidak baguslah bagi seorang mukmin. Apa itu? Kata beliau yang pertama, kathratul kalam. Banyak kalam, banyak ucapan, banyak perkataan, banyak omong. Dan ingat, kalau sudah kita sebutkan banyak omong, itu baik omongannya di dunia nyata maupun omongannya di dunia maya, itu sama hukumnya. Jadi kathratu al-kalam yang pertama itu salah satu sifat di antara sifat-sifat yang rendah, begitu ya, yang tidak bagus bagi seorang mukmin. Yang kita ulangi, kathratul kalam, yaitu banyak omong. Kemudian wa ifsha as-sir, membuka rahasia, menyebarkan rahasia. Terus yang ketiga kata beliau wa qabul qawlu kulli ahad, menerima setiap ucapan, membenarkan setiap ucapan. Ini tiga sifat yang rendah, yang tidak bagus menurut Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi rahimahullahu taala. Dan tiga sifat ini apabila kita perhatikan baik-baik, ini adalah pintu-pintu besar menuju ke namimah. Dan kalau kita perhatikan, bagi mereka yang mengontrol diri, mampu tidak banyak berbicara, artinya kalau dia berbicara, dia hati-hati, dia sedikit berbicara, tapi kalau dia berbicara,
dia hati-hati, mana satu dia pilih. Kemudian yang kedua, tidak membongkar rahasia, tidak menyebarkan rahasia. Kemudian yang ketiga, tidak membenarkan seluruh ucapan. Ya, kalau kita lihat, ini bagi orang-orang yang mampu mengontrol diri dan terlepas daripada sifat yang buruk seperti ini, maka dia akan selamat. Ketika dia bermuamalah dengan kawan-kawannya, baik di dunia nyata, terlebih di dunia maya. Ini masalahnya adalah tidak ada sebagian orang dan mungkin banyak di antara orang yang sedikit omongan ketika di dunia nyata. Tapi ketika di dunia maya, Facebook-nya lah, di WhatsApp-nya lah, begitu, tak disangka. Dia banyak sekali, setiap apa saja nukilan atau postingannya dalam grupnya, dia pasti orang yang pertama yang menukilnya. Komen gitu. Semua dikomen. Nah, jadi kita tidak disangka bahwasanya sifatnya di dunia nyata itu sangat-sangat berlainan dengan di dunia maya. Ini kasratul kalam. Nah, jadi usahakan itu jangan terlalu banyak omongan, baik ketika di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena kalau orang itu sudah banyak omong, ya, kafabil mar'i, kata Nabi SAW, kafabil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Nah, cukuplah seorang itu dikatakan dusta apabila dia menukilkan setiap ucapan yang dia dengar. Setiap ucapan dia dengar dia nukil. Setiap ucapan yang dia lihat karena dia banyak grupnya ya, ini berbicara WhatsApp di online gitu. Karena terlalu banyak grupnya, jadi setiap grup macam-macam gitu, jadi dia dapat di grup ini, setiap apa yang dia dapat di grup dia nukilkan ke grup ini, dia nukilkan forward, karena tanpa melihat, tanpa menimbang maslahat mafsadatnya. Nah, ini termasuk bagian daripada kathratul kalam. Nah, kemudian wa ifsa as-sir, menyebarkan rahasia, ya tentu ini sudah confirm tidak dibenarkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin forward ucapan-ucapan kita atau ucapan-ucapan kawan-kawan kita, pesan-pesan kawan-kawan kita yang bersifat pribadi dan seterusnya, izin dululah. Gitu. Izin dulu, jangan sampai kita menyebarkan sesuatu sementara kawan kita tidak menyukai. Kemudian yang ketiga tadi, membenarkan setiap ucapan. Ini pun masalah. Ini menurut Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Membenarkan setiap ucapan ini masalah. Karena sekarang apalagi di dunia maya ya, banyak sekali ucapan-ucapan yang bersifat provokasi lah, banyak ucapan yang bersifat konspirasi lah, tanpa jelas. Jadi seolah-olah orang-orang itu ahli sekali begitu. Jadi karena itu dalam hal ini tidak kita percaya setiap ucapan. Ini salah satu di antara cara-cara ya agar kita terbebas daripada namimah, perbuatan dahsyat, perbuatan besar seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena kita akan membacakan apa yang hadis berikutnya, yaitu namimah ini sungguh pun besar di sisi Allah, namun di sisi manusia itu dianggap kecil. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Nabi SAW pernah melewati 2 buah kuburan seraya bersabda. Nah, ini melewati 2 buah kuburan. Nah, tentu ini disebut sebagai kuburan jahiliyah zaman dahulu dan seterusnya. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulih. Sesungguhnya kedua orang, yaitu penghuni kuburan ini tengah diazab. Ya, tentu ini atas izin Allah, Allah mengizinkan Nabi SAW mendengar apa yang sedang terjadi dalam kuburan tersebut. Dan ini menjadi kekhususan Nabi. Nah, ingat, ini menjadi kekhususan Nabi SAW. Nah, selain Nabi ya tentu tidak, karena tidak pernah dinukilkan oleh sahabat-sahabat bahwasanya mereka pernah mendengar ahli kuburan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya. Dan mereka berdua tidaklah diazab. Nah, ini kata Nabi SAW mengkhabarkan, dan mereka berdua tidaklah diazab karena hal yang besar. Nah, adapun salah seorang di antara keduanya adalah karena menyebarkan adu domba, namimah. Sedangkan yang lainnya adalah karena tidak menjaga diri dari kencingnya.
Dan ini perlu difahami, kata Nabi SAW, ini kata Nabi SAW, mereka berdua tidaklah diazab karena hal yang besar. Nah, jangan salah paham. Ini kan tadi kita sebutkan ini adalah dosa besar. Lalu kenapa Nabi SAW menyebutkan mereka berdua tidaklah diazab karena hal yang besar? Nah, ini mungkin ada di antara kita yang bertanya. Kita sekarang membahas dosa besar. Lalu kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang atau salah satu di antara dua orang yang diazab dalam kuburan ini itu melakukan dosa yang tidak besar. Dan Nabi SAW menyebutkan mereka berdua tidaklah diazab karena hal yang besar. Nah, maksudnya adalah mereka berdua tidaklah diazab karena hal yang besar. Maksudnya di sini karena hal yang remeh menurut manusia, gitu. Karena menurut manusia. Ini dilihat dari sisi pandangan manusia. Ini Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya dua perbuatan yang menyebabkan salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar perbuatan yang dianggap remeh. Atas dasar perbuatan yang tidak dianggap besar oleh mereka, gitu, oleh mereka. Namun confirm di sisi Allah dua hal ini besar, gitu. Dua hal ini besar. Karena dua hal ini besar di sisi Allah, ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi supaya tidak salah paham, mereka berdua tidaklah diazab karena hal yang besar, ditaruh di situ keterangan di situ, buka kurung lah itu, karena hal yang mereka berdua tidaklah diazab karena hal yang besar menurut manusia, menurut mereka, menurut manusia. Tulis di situ menurut manusia supaya tidak salah paham. Nah, karena di sisi Allah ini besar, di sisi syariat ini besar. Yang pertama, adapun salah seorang di antara keduanya adalah karena menyebarkan adu domba. Ini besar, ini al-yamimah. Nah, namun kebanyakan orang menyebarkan adu domba, provokasi, provokator, menyebarkan suatu hal yang hoax, yang tidak ada jelas sumber dasarnya, yang hanya bersumber dari konspirasi dan seterusnya, itu dianggap ringan di zaman kita sekarang ini. Di zaman Nabi sudah dianggap ringan, apalagi di akhir zaman semacam kita sekarang ini tentu sudah dianggap ringan. Menukilkan ucapan-ucapan yang tidak jelas sumbernya, gitu. Asal main forward, itu ringan sekali bagi kita. Naudzubillah min dzalik. Namun di sisi Allah itu berat, terutama yang berkaitan dengan menukilkan suatu ucapan yang tidak jelas, namun tujuannya adalah untuk memperkeruh masalah. Tujuannya adalah untuk memprovokasi. Nah, ini tentu namimah yang sangat dahsyat dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedangkan yang lainnya, yang kedua adalah karena tidak menjaga diri dari kencingnya. Tidak menjaga diri dari kencingnya, itu sembarangan. Buang air kecil sembarangan. Buang air kecil sembarangan. Artinya sembarangan tempatnya atau sembarangan dalam toharo, dalam bersuci, dalam membersihkan bekas-bekasnya. Dan ini tentu kebanyakan orang kebanyakan orang menganggapnya remeh. Terutama di negeri-negeri kufar, ya, negeri-negeri kufar. Kita lihat di tempat-tempat umum, ya, di negeri kufar itu tempat-tempat buang air kecilnya itu tidak ada airnya, atau bahkan buang air besar, ya. Nah, di toiletnya itu tidak ada airnya, cukup dengan tisu saja, dan itu semua adalah bentuk orang-orang manusia di akhir zaman ini meringankan masalah ini. Nah, terutama tadi kita sebutkan di negeri orang kufar, di negeri kufar. Naudzubillah min dzalik. Itu bentuk daripada meringankan dosa seperti ini. Nah, namun di sisi Allah ini sangat besar tentunya. Ini sangat besar. Nah, sebagai faedah disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau menyebutkan salah satu di antara hikmah, ini kata beliau rahimahullahu taala, salah satu di antara hikmah disebutkannya dua azab ini di barzakh, ya. Dua azab ini di alam barzakh, kata beliau adalah sebagai muqaddimah azab akhirat. Sebagai muqaddimah azab akhirat. Di akhirat, kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama sekali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama hak Allah
kemudian baru hak manusia. Nah, hak Allah, hak manusia. Ini yang akan dituntut oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu setelah kiamat. Baik, setelah kiamat. Hak Allah yaitu berupa sholat, ditanya kita tentang sholatnya, itu first mengenai sholat. Kemudian hak manusia yaitu berkaitan dengan dima, berkaitan dengan darah. Nah, itu yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ketika sebelum akhirat dan kita ketahui barzakh, ya, barzakh kuburan ini adalah alam antara dunia dan akhirat. Antara dunia, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Maka sesuailah kata beliau rahimahullahu taala sesuailah dua perbuatan ini untuk dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, dan sesuailah dua perbuatan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita lihat dua hal ini merupakan perwakilan daripada mukaddimah dua hal di akhirat tadi. Di akhirat tadi kita sebutkan hak Allah berupa sholat. Kemudian hak manusia berupa darah, membunuh, memukul, menganiaya darah. Nah, kalau kita lihat namimah, ini merupakan mukaddimah daripada hak manusia. Ini merupakan mukaddimah daripada hak manusia. Kemudian tidak menjaga diri dari buang air kecil, ini merupakan mukaddimah daripada hak Allah. Ini merupakan mukaddimah daripada hak Allah. Dari sisi mana mukaddimahnya? Kenapa disebut sebagai mukaddimah? Karena kalau kita lihat kebanyakan atau salah satu di antara sebab terjadinya pertumpahan darah, itu salah satu penyebab utamanya adalah namimah, adu domba, provokasi. Banyak orang yang berkelahi atau banyak orang yang berperang atau saling membunuh. Kalau kita lihat cek fakta-fakta sejarah baik di zaman dahulu maupun zaman kita sekarang, itu gara-gara namimah. Gara-gara termakan oleh provokasi. Gara-gara adu domba dan seterusnya. Nah, oleh karena itu wajar yang pertama ini adalah namimah sebagai mukaddimah nanti di akhirat, sebagai bentuk tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berupa darah. Adapun tidak menjaga diri daripada kencing, disebut di sini buang air kecil, ini adalah mukaddimah daripada hak Allah yaitu sholat. Sholat ini mukaddimahnya apa? Toharoh. Sholat ini mukaddimahnya adalah toharoh, bersuci. Nah, jadi kalau orang itu tidak bersih ketika bersuci atau toharoh, maka tentu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana halnya tadi, gara-gara namimahnya, gara-gara dia melakukan adu domba, maka terjadi pertumpahan darah. Ya sama juga hukumnya, dia menyebabkan pertumpahan darah. Begitu. Nah, begitu juga kalau dia tidak memelihara, tidak menjaga baik-baik, tidak bersuci baik-baik, begitu juga sholatnya tidak diterima, tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Ini salah satu di antara rahasia dan hikmah. Kenapa dua jenis dosa ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihukum di alam barzakh? Nah, karena dua ini merupakan dua hal yang menjadi muqaddimah. Nah, pertanyaan utama nanti di akhirat yaitu berkaitan dengan hak Allah, sholat, kemudian berkaitan dengan hak manusia yaitu dima, yaitu darah. Baik. Ini kemudian kita lihat hadis berikutnya. Rasulullah SAW juga bersabda, tajidu min syirarin nas dzal wajhain huwallazi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat. Adalah orang yang bermuka dua, yang datang kepada mereka ini dengan satu wajah dan kepada mereka itu dengan wajah yang lain. Ini adalah ciri utama orang-orang munafik. Ciri utama orang-orang yang munafik, yaitu di hadapan fulan ucapannya lain, di hadapannya fulan ucapannya lain. Tentu ini yang tadi kita sebutkan mengadu domba yang sebagai bahasan kita, yakni yang dihukumi haram oleh para ulama. Adapun
namimah yang tadi kita sebutkan di awal, yang dibolehkan oleh para ulama adalah menukilkan ucapan atau berkata ini kepada fulan, berkata itu kepada fulan dengan tujuan untuk mendamaikan, mengislah dan seterusnya, maka ini boleh. Dan juga berkaitan dengan ini kita ingatkan juga bahwa banyak di antara ustadz-ustadz kita, kemudian masyayikh, syekh guru-guru kita menyampaikan tentang fulan, menyampaikan, menukilkan ucapan fulan yang menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf, yang menyelisihi akidah, yang menyelisihi tauhid, itu juga namimah namanya. Dari sisi bahasanya, namimah, yaitu menukilkan. Namun tujuannya baik, yaitu untuk menerangkan, untuk memperjelas, untuk membuka, gitu, memperjelas syubhat-syubhatnya supaya orang-orang selamat, kaum muslimin selamat daripada pemikiran-pemikiran yang tidak benar, pemikiran-pemikiran yang menyelisih pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini pun tidak masalah. Itu yang kita sering dengar dengan tahdzir. Nah, tahdzir, mentahdzir, memperingatkan. Tahdzir maknanya memperingatkan, ya, peringatan keras. Memperingatkan dengan peringatan keras, dengan menukilkan ucapan-ucapan fulan ini, ucapan fulan yang menyelisih, ucapan fulan, hatta walau fulan itu sudah meninggal dunia. Walau fulan itu sudah meninggal dunia, kalau tujuannya untuk menerangkan keterangan yang sahih dan untuk membantah ucapan-ucapannya agar orang-orang tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapannya, maka ini pun tidak masalah. Karena perlu diketahui bahwasanya pemikiran ini tidak ada matinya. Walaupun orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia, namun pemikirannya itu masih tetap hidup. Nah, oleh karena itu tinggal kita sekarang sebagai orang yang beriman, itu pandai-pandai kita memilih mana satu pemikiran yang sahih, mana satu pemikiran yang tidak sahih. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari manhaj salaf. Metode dalam beragama ini dengan metode salaf. Sehingga jelas bagi kita mana satu yang kita ikuti, mana satu yang kita tidak ikuti. Bahkan orang-orang filsafat, ya, orang-orang filsafat zaman dahulu di saat sekarang ini masih juga menukilkan ucapan-ucapan ahli filsafat Yunani yang berapa ribu tahun yang lalu meninggal dunia. Nah, itu menunjukkan bahwasanya yang namanya pemikiran ini tidak ada matinya. Nah, oleh karena itu ketika seorang itu menukilkan ucapan-ucapan orang-orang yang telah meninggal dunia, itu tidak serta-merta salah. Nah, artinya dibolehkan apabila tujuannya untuk menerangkan syubhat-syubhatnya, menerangkan syubhat-syubhatnya. Adapun kalau tidak ada tujuan seperti itu, hanya menceritakan, namun tidak ada unsur keterangan-keterangan atau membantah syubhatnya, ya tentu tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya dalam lafaz lain, ini halaman berikutnya, halaman 130. Dalam lafaz lain, tajidu syiraran nas dal wajhain. Engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua. Nah, ini sama dengan maksud yang tadi, yaitu kaum munafik, al-mannan, atau an-nammam. Baik. Dan Nabi SAW bersabda juga, kata beliau Imam Az-Zahabi, dan dari Nabi beliau bersabda, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Janganlah seorang menyampaikan suatu kepadaku tentang para sahabatku, karena saya suka sekali untuk keluar menemui mereka dalam keadaan saya memiliki hati yang selamat dari marah, iri, dan lain-lainnya. Baik. Dari hadis ini disebutkan oleh para ulama keterangan tentang sikap-sikap kita ketika kita diceritakan atau ketika kita dinukilkan perkataan suatu perkataan dari orang lain yang terkesan memojokkan kita atau terkesan menzalimi kita. Karena ada orang yang tujuannya ya kita tidak lihat tujuannya, ya. Tapi ada orang yang menukilkan ucapan fulan bahwasanya si fulan katanya tidak menyukai Anda. Si fulan katanya Anda itu begini. Kata fulan Anda itu begini. Nah, ini adalah bagian daripada namimah, wal'iyadzubillah. Maka itu terlepas daripada niat si yang menukil ini. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW ini
kita diberikan tips ya untuk selamat dari terjebak dan terjumus ke dalam hal-hal yang tidak dibenarkan. Itu kita terpengaruh oleh ucapan-ucapannya. Yang pertama sekali adalah ketika kita mendengar nukilan-nukilan seperti itu atau ketika kita mendengar cerita-cerita seperti itu tentang kita, yang pertama adalah kita tidak percayai. Yang pertama kita tidak percaya. Jangan percaya langsung. Jadi kata si fulan Anda itu seperti ini. Saya dengar itu fulan dia bilang begini-gini. Fulan di depan saya dia bilang Anda ini begini-begini. Sikap yang pertama sekali kita harus, yang pertama kata para ulama, yaitu melalui hadis Nabi SAW ini kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Benar apa tidak? Yang jelas kita tanamkan pada diri kita tidak percaya. Karena kita husnudzon kepada kawan kita itu. Kemudian yang kedua, berusaha menasihati orang ini. Berusaha menasihati orang ini agar jangan menyebarkan hal-hal yang sekira boleh atau sekira menyebabkan keretakan persahabatan dan seterusnya. Nasihat. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah tidak menyukai perbuatan ini karena Allah. Itu kita tidak menyukai perbuatan orang yang menukilkan atau menceritakan ucapan fulan-fulan tentang kita ini atau orang yang namimah ini karena Allah tentunya. Kemudian yang keempat, berhusnudzon kepada orang yang diceritakan. Berhusnudzon kepada orang yang diceritakan. Ini 4 hal. Atau yang ditambah lagi, yang kelima, kata para ulama, tidak terpengaruh dengan ucapan yang namimah ini. Ini 5 hal. Tidak terpengaruh dengan ucapan yang namimah. Kita ulangi, yang pertama, tidak membenarkan ucapan yang namimah ini. Yang kedua, menasihati orang yang namimah ini. Yang ketiga, membenci orang namimah ini karena Allah, tidak menyukai perbuatannya karena Allah. Yang keempat, husnudzon kepada orang yang diceritakan tadi. Yang kelima, tidak terpengaruh. Yang kelima, tidak terpengaruh. Baik, ini tentu sikap-sikap seperti ini sangat penting sekali karena kebanyakan kita ya susah kontrol diri ya. Kenapa? Karena terlalu percaya dengan orang yang menukilkan ucapan tadi. Terutama kawan kita gitu ya, dekat dengan kita. Itu kebanyakan dari antara kita itu langsung gitu ya, langsung mempercayainya. Bagaimanapun juga ini adalah tips untuk terselamat ya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benar, mungkin saja benar gitu ya. Walaupun benar, tapi untuk menyelamatkan diri kita dan juga diri orang yang namimah ini, itu tentu hal-hal yang tadi disebutkan oleh para ulama, yang tadi kita sebutkan 4 atau 5 hal tadi, itu hendaknya diingat dan diamalkan. Kemudian yang terakhir di sini, dan dari Ka'ab beliau berkata, ittaqun namimah, fa inna sahibaha la yastarih min adzabil qabri. Wa rawa Mansur an Mujahid hammalatul hatab qala kanat tamshi bin namimah. Baik. Dari Ka'ab beliau berkata, takutlah kepada adu domba, yaitu jauhilah adu domba, yaitu namimah. Karena orang yang melakukannya tidak akan istirahat dari adab kubur. Tentu berdasarkan hadis yang tadi, ya, hadis yang di awal tadi, hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan 2 orang, salah satu di antara 2 orang yang diadab, yaitu karena adalah namimah. Dan Mansur meriwayatkan daripada Mujahid bahwa hammalatul hatab dalam surat Al-Masad, yaitu tentu ini istri daripada Abu Lahab. Dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Disebut di situ. Wa imra'atuhu, dan istrinya, istri Abu Lahab ini hammalatal hatab. Yaitu hammalah, memikul hatab, kayu bakar. Ini arti lafaznya, pemikul kayu bakar. Dalam surah Al-Masad, maknanya adalah bahwa perempuan itu menyebarkan adu domba ke sana kemari. Jadi hammalah, dia yang menyebarkan hatab, yaitu kayu bakar. Kenapa diumpamakan sebagai kayu bakar? Karena kayu bakar ini adalah penyebab utama api itu tersebar.
Karena kayu bakar, kayu ini adalah penyebab utama api tersebar. Maka ini adalah ibaratnya. Disebut hammalatal hatab. Karena hatab itu tadi menjadi penyebab utama api itu tersebar. Demikian juga penyebab utama tersebarnya fitnah adalah adu domba. Tersebarnya fitnah, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari permusuhan, pembunuhan, peperangan, dan seterusnya, itu akibat daripada namimah, yaitu adu domba. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala berkaitan dengan namimah ini. Di situ juga ada hadis-hadis Nabi SAW kaitannya dengan namimah. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan namimah. Namimah ini sebagai halaq. Namimah ini sebagai halaq, yaitu pemutus. Pemutus. Nabi SAW yaitu ketika mensifati daripada namimah ini, kata beliau adalah yufsidun namam, atau Nabi SAW namimah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam adalah halaq, pemutus. Jadi kata Nabi SAW, aku tidak menyebutkan yakni namimah ini sebagai pemutus atau pemotong, ya, pemotong rambut, tidak, namun dia adalah pemotong din, pemotong agama. Jadi apabila orang itu melakukan namimah, maka seolah-olah dia telah memotong agamanya. Seolah-olah dia telah memotong agamanya. Naudzubillah min dzalik. Dan juga hal-hal yang perlu hal-hal yang perlu diingat dan sebagai hal-hal yang diamalkan, ya, ketika orang itu mendengar nukilan-nukilan sesuatu, ya, terutama tentang dirinya, salah satu di antara sikap yang tadi kita sebutkan, ada 5 tadi kita sebutkan, juga di antara hal yang perlu kita laksanakan atau kita amalkan adalah husnudzon. Tadi sudah kita sebutkan husnudzon kepada orang yang dinukilkan tadi, husnudzon kepada orang yang digibahi. Karena tadi namimah merupakan gibah. Namimah sudah pasti gibah. Tapi tidak semua gibah itu namimah. Nah, ala kulli hal, ketika seorang kawan kita disebutkan ketika kita tidak berada di depannya, maka hendaknya orang itu berusaha untuk membelanya. Karena ini bentuk husnudzon kita. Misal dia sebut fulan bilang seperti ini, tak mungkin lah, gitu kan. Nah, dia kan orang baik, dia kan ini, gitu. Atau sedang digibahi gitu, sedang digibahi oleh orang, disebutkan keburukannya di depan kita. Nah, kita berusaha untuk membela orang tersebut. Tidak mungkin dia gitu. Dia mungkin seperti itu karena dia begini-begini. Artinya kita membela lah. Nah, kita tidak terima, apalagi kita lanjut-lanjut gitu, kita kompor-kompori gitu, kita tambah-tambah. Oh ya benar, begini-begini. Itu merupakan yaitu talbis iblis. Jadi kalau kita mendengar kawan-kawan kita disebut di majelis lain atau digibah, apalagi sebagai namimah dan seterusnya, hendaknya kita membelanya. Dan itu kata Nabi SAW sebenarnya disebutkan oleh Imam Ahmad, hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dihasankan dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyebutkan, man radda an ardi akhihi raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah. Nah, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Ini maksudnya barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, baik di depan tentunya, apalagi ketika ghibah. Jadi termasuk membela kehormatan saudara kita, yaitu di depan, ya. Kalau di depan, membela di depan itu biasa. Tapi juga ketika dia digibah, ketika dia tidak ada di depan. Ketika tidak ada di depan.
Karena kita tahu saudara kita ini yang baik, ya kawan kita ini baik, kita tahu dia berakhlak yang baik, suka ikut pengajian dan seterusnya, ya kita bela dia, gitu kita bela. Dan ini berlaku untuk dunia maya dan dunia nyata. Jadi barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, kata Nabi SAW, maka Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Juga hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih dari riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid. Jadi Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, man dzabba an lahmi akhihi fil ghibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Nah, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika digibah, ketika dibicarakan ketika dia tidak ada, yaitu ketika digibah, karena haqqan Allah, maka Allah akan yu'tiqahu minan nar, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Dan ini tentu sangat-sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada kawan kemudian membelanya. Nah, dan kalau sudah kita husnudzon apalagi membelanya, maka insya Allah kita tidak akan termakan oleh api-api namimah, oleh api-api orang-orang yang provokator, orang-orang yang provokasi, orang-orang yang adu domba. Nah, dan ini tentu bagaimana menunjukkan kepada kita Islam ingin kita bersatu semua. Islam ingin kita bersatu. Islam ingin kita menjadi pribadi yang baik, menjadi masyarakat yang baik, dan seterusnya. Ya, tentu di atas manhaj yang hak, akidah yang sahihah, tauhid yang lurus. Sebagaimana halnya namimah, yaitu menyebarkan ucapan dengan tujuan keburukan, itu sangat-sangat dahsyat, yang tadi kita sebutkan ancaman-ancamannya dari hadis ayat yang tadi kita baca. Maka kebalikannya, yaitu menyebarkan ucapan dengan tujuan untuk mempersatukan, ini tentu sangat-sangat menjadi hal yang utama, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mempersatukan suami istri atau suatu keluarga dan seterusnya, dan itu yang diistilahkan dalam agama disebut islahu dzatal bain. Islahu dzatal bain, yaitu mempersatukan, mendamaikan dua orang yang bertikai. Nah, dua orang yang bertikai. Oleh karena itu ketika kita mempersatukannya, kita mendapatkan pahala yang besar, kata Nabi SAW. Nah, ketika kita memecah dua orang dengan namimah dan yang lain-lain, maka ini halaq, haliq, yaitu memutuskan din. Ini diibaratkan Nabi SAW memutuskan agama. Ya. Kenapa? Karena agama itu terputus ya apabila orang itu pecah belah. Ya, banyak hal-hal yang tidak bisa atau tidak bisa amal-amalan yang tidak bisa dijalankan atau amal-amalan yang terputus gara-gara orang itu pecah belah. Silaturahmi dah confirm terputus, apalagi ziarah, bantu-membantu, kemudian tolong-menolong, persatuan dan seterusnya, selanjutnya akan kalah di hadapan musuhnya. Nauzubillah min dzalik. Baik, ayyuhal ikhwatal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu bahasan kita untuk kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari namimah yang tercela ini, namimah yang haram, yang termasuk dosa besar ini, kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Dan kita mohon kepada Allah juga agar kita difahamkan oleh Allah agama kita dan diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semua ilmu yang kita dapati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manfaat kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau ada pertanyaan kita lihat, Ustadz, tips itu adakah juga kita gunakan untuk diri kita jika yang di namimah itu ahlu bid'ah? Baik, dilihat, ditengok keadaannya. Kalau bersifat pribadi, maka tips tadi kita gunakan. Pribadi kita lah, gitu ya. Tapi kalau ada unsur kebencian tersebut karena kita menjalankan dakwah sunnah, karena kita mengamalkan sunnah,
Makanya tips tadi tidak kita pakai. Ya, kita harus dalam hal ini suudzon ya, buruk sangka. Karena memang kenapa buruk sangka? Karena memang sifatnya memang seperti itu. Arti orang-orang seperti itu ya kita confirm yakin bahwasanya ahli bid'ah seperti itu tidak suka dengan ahli sunnah, tidak suka dengan manhaj salaf. Nah, jadi ketika kita mendengar hal-hal seperti itu, ucapan-ucapan seperti itu dari atau orang-orang yang ahlu bid'ah, maka kita tidak tips seperti itu ya. Kita tidak menjalankan tips itu. Kenapa? Karena untuk menjaga diri kita. Nah, ketika kita suudzon kepada mereka, yang mana kita menjaga diri. Nah, supaya kita membuat langkah-langkah yang lebih baik lagi. Nah, langkah-langkah sekali lagi yang lebih baik lagi. Tapi ingat, ini apabila ada kaitannya dengan agama. Ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau ahli bid'ah itu tidak ada kaitannya dengan agama, nah, maka ini tidak ada kita tidak kita pakai tips yang tadi ya, kita pakai tips yang tadi, nah, karena ini tidak berkaitan dengan agama. Tapi sekali lagi kalau berkaitan dengan agama, maka tips tadi tidak dipakai. Karena kita sebut ya, karena memang kita yakini, nah, kita percaya bahwasanya ahli bid'ah ini tidak mungkin senang dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini yang pertama, ada lagi pertanyaan ini. Berarti kurang tepat jika namimah langsung diterjemahkan sebagai adu domba karena ada yang tujuannya untuk islah, karena ada tujuannya islah. Ya, kalau dilihat dari segi makna namimah, ya, dari segi makna umum, ya tadi kita sebutkan tidak hanya namimah yang berarti adu domba, tidak hanya namimah yang berarti adu domba. Namun karena namimah yang berarti adu domba ini sudah menjadi istilah umum ya, yang menjadi istilah umum, maka tidak masalah untuk diterjemahkan secara langsung seperti itu. Nah, tapi bagi kita yang sudah mempelajari, tadi kita nukilkan dari ucapan Nawawi, kemudian Ibnu Katsir tadi kita sebutkan, ketika ulama berbicara apa hukum namimah, maka mereka menyebut ada namimah yang haram, ada namimah yang wajib, ada namimah yang sunnah, ada namimah yang mubah, yaitu tergantung tujuannya. Berarti dari keterangan para ulama, namimah itu adalah menukilkan ucapan. Nah, hukumnya itu tergantung niatnya. Nah, kalau adu domba, itu tentu haram. Dan adu domba ini sudah menjadi istilah namimah dalam istilah umum. Ya, kalau sudah menjadi istilah umum ya, kita tidak mau bermasalah dengan orang-orang umum gitu ya. Nah, tapi ketika kita menjelaskan, ya kita jelaskan kepada kawan-kawan kita dan kajian seperti ini ya kita jelaskan. Nah, jadi pertanyaan pertama, berarti kurang tepat jika namimah langsung diterjemahkan sebagai adu domba. Tidak tepat dari satu sisi, tepat dari satu sisi. Ya, itu jawabannya. Nah, karena ini sudah menjadi istilah umum ya, tidak masalah untuk diterjemahkan. Tapi kalau dalam kajian ya, kita jelaskan. Yang kedua, namimah dengan tujuan tabayun, konfirmasi, boleh atau sebaliknya dihindari. Ya, dilihat dan ini ini adalah salah satu yang dibolehkan ya, salah satu yang dibolehkan. Nah, namimah yaitu menukilkan ucapan seseorang dengan tujuan tabayun, konfirmasi, boleh atau sebaiknya. Nah, boleh, namun tentunya kita lihat ya, kepada siapa kita sampaikan, kepada siapa kita konfirmasi. Nah, gitu. Kalau kita konfirmasi kepada orang yang temperamental gitu ya, maksudnya suka emosi, suka dibawa perasaan dan seterusnya, ini lebih baik dihindari. Nah, lebih baik dihindari. Tapi kalau orangnya kita lihat bagus akhlaknya, boleh mengontrol diri, boleh diajak bicara, boleh dengan kepala dingin dan seterusnya, maka silahkan. Dan ini termasuk salah satu namimah yang dibolehkan, yaitu menukilkan dengan tujuan konfirmasi. Tapi ingat, syaratnya dilihat orangnya yang kita akan sampaikan ini, apakah dia orangnya labil ya, lemah dari sisi emosi, perasaan dan seterusnya. Jangan, takut nanti terbawa perasaannya. Yang ketiga, di buku ditulis Hammalatul Hatab dan bukan Hammalatul Hatab. Ya, ini ya berkaitan dengan grammar ya, ilmu nahwu ya, berkaitan dengan ilmu nahwu. Nah, di buku ini
tidak menukilkan ayat ya. Di buku kita ini ya tidak menukilkan ayat, tapi dia menceritakan ayat. Ya, itu bedanya. Ya. Itu bedanya. Coba kita lihat dia. Jadi supaya jelas ini berkaitan dengan grammar nahu ya, berkaitan dengan nahu. Dan ini bagus ya. Jadi ini ada dua ya, ada dua. Jadi boleh hammalatul hatab. Kalau hammalatul hatab dia menukilkan ayat. Hammalatul hatab berarti menukilkan ayat. Tapi kalau menyebut hammalatul hatab, nah itu berarti dia menceritakan tentang ayatnya. Nah, berarti dia menceritakan tentang ayatnya, maksudnya dia menceritakan ya, menceritakan tadi kita sebutkan menceritakan ininya, menceritakan kalimatnya. Tapi ini kalaupun menyebutkan hammalatul hatab pun boleh karena menukilkan ayat, ya, menukilkan ayat. Ya, mana yang lebih tepat? Ya tentu yang lebih tepat menukilkan ayat. Nah, lebih tepat menukilkan ayat. Namun dia sebutkan hammalatul hatab pun tak masalah karena dia menceritakan tentang ayatnya. Nah, tidak menukilkan ayatnya. Tapi kalau menukilkan ayatnya ya harus tepat. Nah, berkaitan dengan kurban, jika kita mampu secara finansial mana lebih afdal berkurban 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi? Yang paling afdal adalah yang paling maslahat. Ya, paling afdal adalah paling maslahat itu ukurannya. Berkaitan dengan kurban, yang paling afdal itu yang paling maslahat. Maslahat untuk disebarkan gitu dagingnya. Oleh karena itu kalau mampu ya berkurban 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Ya, yang paling maslahat itu intinya. Jadi yang paling maslahat itu sebagai kaidah. Tapi kalau kurban 7 ekor kambing, mana yang lebih maslahat? Atau 1 ekor sapi, dilihat keadaan tempat kurbannya. Dilihat tempat keadaan kurbannya. Ya, boleh jadi di satu daerah 7 ekor kambingnya itu lebih maslahat, atau ada boleh jadi 1 ekor sapi dilihat dan dibandingkan apakah dagingnya itu lebih banyak dan seterusnya. Nah, namun kalau melihat daripada keterangan-keterangan para ulama dalam hal ini ketika menyebutkan keutamaan satu sama lainnya antara 3 jenis hewan kurban yang ada, mereka tentu yang paling first yang mereka sebutkan, yang paling utama kalau ada kemampuan ya unta, kemudian baru setelah itu sapi, kemudian baru setelah itu kambing. Nah, tapi pertanyaannya di sini adalah 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Nah, jadi dilihat kalau ada kemampuan seperti ini, dilihat kemaslahatannya. Kalau udah seperti ini. Nah, jadi dan tentunya kalau melihat yang disebutkan atau yang untuk perwakilan ya satu orang dilihat ya 1 ekor sapi gitu ya, 1 ekor sapi. Namun susah untuk dijawab seperti ini ya, maka kita balik kepada kaidah yang disebutkan para ulama, yakni mana satu yang paling maslahat. Nah, karena antara daging kambing dengan daging sapi ya tentu masing-masing pertimbangannya masing-masing. Nah, wallahu taala alam. Ana jumpa posting malam Jumat. Semoga malam ini terbuka pintu surga. Adakah ayat ini tiada konsekuensi kesalahannya? Wallahu alam, kalau dia sebutkan malam ini semoga malam ini terbuka pintu surga. Ya tentu maksudnya apa? Kita tanya dulu apa maksudnya orang ini. Ya, semoga malam ini terbuka pintu surga. Kenapa harus malam Jumat begitu dan seterusnya. Jadi ini perlu cek dulu apa maksudnya. Jadi kalau maksudnya pintu-pintu kebaikan ya doa kebaikan lah secara umum. Nah, adapun kalau hakikat maksudnya ya
Wallahu taala alam ya, wallahu taala alam. Jadi apa lafaz-lafaz seperti ini lebih baik ditinggalkan ya. Lafaz-lafaz seperti ini karena tidak ada lafaz-lafaz dalam hadis ya. Maka tentu hal-hal seperti ini lebih aula, lebih utama untuk kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita lebih selamat. Karena namanya lafaz ya, ucapan-ucapan ini termasuk kasratul kalam, termasuk banyak banyak ucapan, banyak omong. Nah, tentu ini ucapan-ucapan kita kalau tidak ada dasarnya, apalagi kaitannya dengan agama, kebaikan dan seterusnya, ini kadang menjadi pintu setan malah. Nah, pintu setan, bukan pintu kebaikan, tapi setan malah. Kenapa? Karena tidak ada dasar-dasarnya. Maka dalam hal ini tidak lebih baik untuk ditinggalkan. Ya, maka sebab itu karena tidak ada dalilnya ya kita tinggalkan saja. Nah, baik. Ayatul khawat semuanya, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu. Semoga Allah sekali lagi memberikan kita taufik untuk melanjutkan bahasan-bahasan kita selanjutnya. Baik, barakallahu fikum wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.